يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Waro. Iya, Mungkin ada nggak nih kiatnya untuk menjadi seorang yang waro itu seperti apa nih, Ustaz? iya betul. Apa namanya? Agar kita menjadi wara. Tentu yang pertama adalah bagaimana kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar daripada kecintaan kita terhadap yang lain ya. Ini memang merupakan apa namanya? Pendorong bagi seorang hamba untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena apa namanya? Orang yang sering ya dikalahkan oleh hawa nafsunya ya karena faktor duniawi ya, karena ekonomi, karena apa namanya? Harta ya. Itu artinya kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih kecil dibanding kecintaannya terhadap perkara dunia. Maka kita sebagai seorang muslim jadikanlah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu di nomor satu. Nomor satu. Makanya ketika azan berkumandang ya, itu segala aktivitas duniawi akan kita tinggalkan ketika kita meletakkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala di satu. Iya Pak. Ini yang harus menjadi catatan bagi kita karena sesungguhnya orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala maka bukti cintanya lah dengan beribadah dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah bahwa apa namanya? Agar kita senantiasa merasa bahwa diri kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena terkadang kan terbesit di dalam diri manusia ya. Ketika dia melakukan perbuatan diharamkan oleh Allah dan tidak diketahui oleh manusia, seolah-olah Allah tidak mengetahuinya ya. Ini yang disebut dengan muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang memang harus terus tertanam di dalam diri kita dimanapun ya, kapanpun, di tempat terang atau di tempat tersembunyi, Allah pasti tahu ya apa yang kita lakukan. Dan satu hal lagi, ketika Allah Subhanahu wa taala tahu, maka tentu segala perbuatan yang kita lakukan ya, perbuatan-perbuatan yang haram, maka tentu itu akan dicatat oleh Allah dan nanti kita akan mendapatkan balasannya. Dan ini memang yang berat ya. Karena apa namanya? Ada tingkat-tingkatannya juga ini muraqabatullah ya. Kadang di tempat yang ramai ya, di tempat atau di masjid dia merasa senantiasa diasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang tertinggi adalah ketika dia sendiri ya. Ketika dia merasa sendiri apa namanya? Sendirian, rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala begitu besar ya. Kita bisa lihat bagaimana kisah-kisah salafus saleh terdahulu ya. Ketika apa namanya? Ada dua orang sudah berkesempatan untuk melakukan perbuatan maksiat, ya, melakukan perbuatan zina, tapi ternyata dirinya ya karena rasa ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tinggalkan perkara tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah apa namanya? Bahwa dia harus meyakini ya bahwa sungguhnya segala perbuatan maksiat, dosa-dosa yang dilakukan pasti ada balasannya ya. Bahwa maksiat yang dilakukan nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang berat begitu. Jadi jangan ada menganggap ini dosa kecil begitu. Tapi yang harus kita besarkan adalah kepada siapa yang kita maksiati begitu. Jadi jangan ada yang menyepelekan dosa sekecil apapun. Yang kita ingat adalah balasan yang Allah Subhanahu wa taala yang akan diberikan kepada orang yang melakukan perbuatan maksiat. Ya, ketika kita melakukan perbuatan maksiat, maka rasa takut harus lebih besar daripada rasa roja pengharapan. Kan sering di dalam diri kita Allah Maha Pengampun. Ya, lakukan terus begitu. Ini tidak tepat ya. Seharusnya ketika kita terjatuh ke dalam perbuatan maksiat, rasa takut ini harus lebih besar dibanding rasa pengharapan kita. Namun ketika kita bertobat, memang rasa roja atau pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus lebih besar agar kita tidak berputus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tadi ada al-mahabbah ya, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian rasa takut yang begitu besar kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita melakukan perbuatan maksiat. Kita bisa lihat baca sejarah atau apa namanya teladan dari para sahabat Rasulullah dan ulama-ulama terdahulu, bagaimana para sahabat yang sudah Rasulullah SAW janjikan masuk surga, tapi rasa takutnya masih tinggi gitu. Ya, artinya sudah direkom ya. Ini apalagi kita saat ini kita direkom pun tidak. Iya betul.
Kan tidak ada yang menjamin kita bebas dari siksa Allah Subhanahu wa Wa taala. ta'ala Seharusnya maksudnya. rasa takut kita lebih besar ya. Mm-mm. Antara para sahabat yang kita tahu sudah banyak yang direkom, Iya. termasuk di antara orang-orang yang dikabarkan masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Tapi wasallam. mereka kualitas ibadahnya sangat tinggi, jauh sekali dibanding kita. Kemudian rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala juga begitu besar. Mm. Kemudian ya yang selanjutnya adalah bagaimana kita bisa mengendalikan hawa nafsu. Iya, Ustaz. Karena sungguhnya waro ini nanti terkalahkan oleh hawa nafsu. Bagaimana mengontrol hawa nafsu tadi ya? Kita tahu bersama bahwa sungguhnya nafsu itu cenderung memerintahkan kepada perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, cenderung mengajak kepada keburukan. Maka ini yang harus kita kontrol. Jangan sampai kita dikalahkan oleh hawa nafsu. Ya. Karena kan disebutkan juga dalam hadis ya, banyak dua perkara yang banyak memasukkan seorang ke dalam neraka adalah apa yang diantara dua lihma baina lihyain, di antara dua jenggot ya, mulut ya kan, wama baina hidain kan begitu, di antara dua paha. Iya. Mulut dan kemaluan inilah dua hal yang banyak sekali mengantarkan hamba Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka, Iya, yang menyebabkan seorang bisa masuk ke dalam neraka ya. Kemudian juga harus ya kita mempelajari kemarin mungkin sudah dibahas ya perangkap setan. Perangkap Ya. setan Karena ya. memang ketika kita bisa melawan dan menghindari perangkap setan, insya Allah kita akan terjauh dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bersama ya banyak sekali godaan setan kepada seorang hamba agar dia mau melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Digoda ya. Seperti apa misalnya? Ketika dia dilanda kemiskinan begitu kan, Iya. silakan kerja di sini, gajinya besar tapi ternyata pekerjaannya banyak mengubah atau bahkan yang diharamkan oleh Allah Allah Subhanahu wa wa taala. ta'ala. Ya, jadi inilah paling tidak 5 hal ini yang harus kita miliki ya, kita jalani agar Oke. kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang